Kelompok Hamas menerapkan modifikasi taktik dalam perang melawan Israel di Gaza. Selama Juli 2025 ini, rentetan tembakan mortir, bom jarak jauh yang dikendalikan dari kejauhan, hingga serangan terhadap kendaraan militer menunjukkan satu pola baru. Taktik perang Hamas tengah bergeser. Pergeseran ini bukan sekadar variasi senjata atau perubahan lokasi serangan. Lebih dari itu, Hamas mengubah taktik dari pertempuran konvensional menjadi pertempuran gerilya yang lebih terdesentralisasi, tidak terduga, dan lebih mematikan. Hanya dengan senjata bekas, mereka bisa menyerang Israel Defense Force atau IDF, bahkan di tempat yang sebelumnya dianggap aman. Seperti apa taktik baru Hamas ini? Simak jawabannya dalam video berikut. Selama Juli 2025 ini, Hamas telah melakukan beberapa serangan fatal terhadap tentara Israel. Terkini pada Minggu 13 Juli 2025, sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan mereka melancarkan serangan terhadap IDF di Gaza Selatan, mengutip laporan Al Jazeera. Berbekal peluru mortir, mereka menyerang pusat komando dan kendali musuh di daerah Kizan al-Najjar, Khan Younis. Sebelumnya pada Kamis 10 Juli 2025, Brigade Al-Qassam menyerang tentara dan kendaraan Israel dengan rentetan tembakan mortir di daerah Al-Beidou, Khan Younis. Serangan terjadi setelah Hamas mengklaim membunuh seorang tentara Israel dan menyita senjatanya. Klaim ini telah dikonfirmasi oleh Israel Defense Force. Hamas sempat merilis upaya mereka menangkap tentara Israel di daerah Abasan Al-Kabira, timur Khan Younis. Rekaman itu juga menunjukkan anggota Hamas menyerang 2 tank Israel dan 2 bulldozer militer di area yang sama. Serangan Hamas paling mematikan terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 ketika 5 tentara Israel dilaporkan tewas dan belasan lainnya terluka usai terkena ledakan bom rakitan Hamas di Beit Hanun, Gaza Utara. Peristiwa bermula ketika Batalion Netza Yehuda dan Brigade Utara Divisi Gaza melakukan operasi darat dengan berjalan kaki di Beit Hanun. Ketika mereka menyisir wilayah, 3 bom rakitan yang ditanam Hamas di pinggir jalan tiba-tiba meledak. 2 bom pertama meledak dalam waktu berdekatan, disusul bom ketiga beberapa saat kemudian dan diikuti sejumlah rentetan tembakan. 3 bom itu diledakkan oleh Hamas dari jarak jauh. Akibat ledakan 3 bom itu, 5 tentara Israel tewas. Mereka adalah Meir Simon, Moshe Nissim Fretz, Noam Aharon Musgadian, Moshe Shmuel Nol, dan Benyamin Asulin. Sebanyak 14 tentara lainnya dilaporkan terluka dan 2 diantaranya berada dalam kondisi kritis. Kebanyakan tentara yang terkena ledakan bom Hamas itu berasal dari Batalion Netza Yehuda. Batalion Netza Yehuda didirikan pada tahun 1999 dan sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan Yahudi ultra-ortodoks dan nasional religius lainnya. Netza Yehuda bersama dengan Brigade Divisi Utara Gaza disebut tengah menjalankan operasi di Beit Hanun untuk menumpas Hamas dari udara dan darat. Sepanjang Juni 2025, Hamas telah menewaskan 21 tentara Israel. Kebanyakan tentara Israel tewas karena terkena alat peledak yang banyak ditanam Hamas di gedung, pinggir jalan, maupun dilempar langsung ke arah kendaraan lapis baja Israel. Hal itu menggarisbawahi bahwa Hamas masih mampu melancarkan serangan, meski Israel telah melemahkan kelompok itu selama 2 tahun perang. Tapi apa sebenarnya perubahan taktik yang diadopsi Hamas sehingga mampu melenyapkan lebih banyak tentara Israel? Hamas sudah berkali-kali babak belur dihantam berbagai serangan Israel. Pemimpin-pemimpinnya terus dihabisi. Tapi selama 2 tahun perang ini berkecamuk, Hamas terus merubah taktik tempurnya melawan Israel.
Kali ini serangan berlapis yang dilakukan kelompok tersebut mengindikasikan bahwa pola tempur Hamas telah berbeda dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hamas tak lagi mengandalkan serangan roket besar-besaran atau pertahanan teritorial. Hamas memang masih menggunakan taktik gerilya, tapi kini telah dimodifikasi. Kelompok itu memecah diri menjadi jaringan sel kecil yang bergerak bebas, menggunakan medan kota sebagai penutup dan menargetkan kerentanan pasukan Israel. Ziv menambahkan tekanan pada logistik militer Israel memungkinkan Hamas mengeksploitasi celah keamanan, bahkan ketika mereka dalam posisi lemah. Hamas sendiri menyebut strategi baru mereka sebagai perang gesekan. Ini adalah kampanye jangka panjang untuk terus menekan Israel, merebut senjata, dan menciptakan teror terus-menerus di medan perang. Salah satu cara menyebarkan teror adalah lewat penculikan tentara Israel. IDF juga harus menghadapi serangan Hamas dari area yang sebelumnya sudah dianggap aman. Mereka melakukan serangan mendadak, berbekal bahan peledak mereka yang melimpah, yang sebagian besar berasal dari amunisi yang dijatuhkan IDF di sana. Kondisi ini memberi gambaran jelas bahwa tujuan Israel untuk membasmi Hamas masih sangat sulit untuk dicapai. Apalagi meski telah kehilangan sekitar 20.000 personelnya sejak awal perang, Hamas juga disebut oleh pejabat senior militer Israel terus menambah ratusan pejuang baru. Ziv menegaskan Hamas telah menjadi kelompok sel kecil yang terorganisasi secara fleksibel dengan spesialisasi pada serangan tabrak lari dan menggunakan sisa jaringan terowongan bawah tanah untuk tetap bersembunyi. Taktik Hamas bergeser dari pertempuran terbuka menjadi serangan gerilya. Mereka tak lagi mempertahankan wilayah, melainkan memburu celah. Serangan kini datang dalam gelombang kecil namun terorganisasi, memanfaatkan medan kota dan senjata rakitan. Meskipun kehilangan ribuan pejuang, kelompok ini terus merekrut dan menyusun ulang kekuatan. Serangan terhadap kendaraan militer, penyergapan, dan peledakan jarak jauh menunjukkan adaptasi cepat di lapangan. Di tengah tekanan militer yang masif, Hamas membuktikan bahwa perlawanan bisa tetap berlangsung dalam senyap dengan sumber daya terbatas dengan dampak yang tak bisa diabaikan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.